Kerjaan saya selama 2 tahun terakhir di pondok pesantren Darul Ulum itu, 2 tahun itu karena kenakalan saya sering mencuri telurnya kiai yang di Pola 2 Rasojaya itu. Nyuri telur Pak Kiai. Ya, paman, saya tadi mimpi barusan, Mas. Malam itu saya bergejolak nih dalam hati saya ini. Bermimpi pada saya tuh kedatangan air dari arah barat, deras air itu, jernih sekali air itu. Bagus mimpinya itu. Teruskan yang visa yang kemarin pagi itu, berarti kamu akan mendapatkan sesuatu nanti dari Arab Saudi itu. Wah, makin tenang lagi kita. Saya minta, ya Allah, selamatkan saya, panjang umurkan saya, lamakan saya berada di sini. Hajikan setiap tahun ya Allah dengan mudah ya Allah, dengan tidak memakai biaya ya Allah. Setiap tahun hajikan kami ya Allah. Itu yang permintaan kami. Saya tidak minta apa-apa, tidak minta kekayaan, tidak minta apa, tidak. Lamakan saya di sini, hajikan saya setiap tahun di kampung ini, di tempat ini juga, di depan di Baitullah, ya, di depan Multazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau ini owner dari salah satu travel terbesar di Kalimantan Barat. Beliau ini berasal dari kampung, seorang anak kampung yang mempunyai bisnis, mempunyai usaha travel haji dan umroh. Beliau adalah Haji Ahmad Khalil SHMH, yang dimana beliau ini dulunya hanya tamat SMP, tetapi kenapa bisa mempunyai titel sampai S2. Nah, kita sambut Bapak Haji Ahmad Khalil. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Baik. Baik. Ini pertama kali kita ketemu, tidak sengaja di Jalan Pancasila Pak Haji ya. Sarapan ya? Memang enak tuh bubur tuh Pak Haji. Iya betul. Oke, ini saya penasaran dengan cerita Pak Haji. Pak Haji kan seorang bisnismen, seorang pengusaha. Ini bisa nggak diceritakan perjalanan hidup Pak Haji sampai pada posisi sekarang? Nah, ini mungkin Pak Haji bisa cerita. Saya dengarkan dapat informasi Pak Haji ini dari kampung Pak Haji, dari pondok ke pondok dan hanya tamat SMP. Kok bisa nih Pak Haji punya travel? Bisa diceritakan nggak Pak Haji? Jadi kalau kita mengingat masa lalu, memang saya berasal dari kampung, tepatnya di Kola Mandor, Kecamatan Soeam Bawang, ya, Kabupaten Kuburaya. Tempat waktu itu yang sangat terisolir, ya. Jadi kalau kita mau ke Pontianak, berangkat jam 2 subuh, pakai pelita, motor air, baru sampai ke Pontianak jam 6. Dari kampung Pak Haji? Dari kampung. Dulu belum ada akses jalan, ya. Jadi dari kampung itu tempat yang terisolir, tapi orang tua saya ini sangat mengharapkan salah satu anaknya itu harus ada yang di pesantren, ya, ada yang di pesantren, meneruskan cita-cita orang tua, karena orang tua kan memang dulu itu suka jadi guru ngaji gitu ya. Jadi banyak santri gitu, anak-anak ya mau ngaji gitu kan. Jadi salah satu saya waktu itu masih umur 8 tahun, saya masih ingat. Saking menggebu-gebunya orang tua itu, anaknya pintar agama, ada yang menguasai agama, karena yang saudara saya yang 2 ini kan udah atau berkeluarga ya, udah tidak punya harapan masa depan dari orang tua itu untuk meneruskan. Jadi umur 8 tahun saya udah mulai dikirim ke pondok. Padahal saya masih senang-senangnya bermain, teman sebaya, dikirim ke salah satu pondok yang namanya Al Jihad, ya. Al Jihad itu tepatnya di Kertak 3, di belakang Pasar Dahlia. Sekarang masih ada, itu pondok tertua itu di Kalimantan Barat. Nah, saya dititipkan, kebetulan keluarga masih ya. Titipkan di situ, yang namanya anak-anak jauh dari teman-temannya kan enggak kerasan di sana ya. Nggak betah. Tapi saya sampai 2 tahun di situ. Ya, masih dimandiin. Saya masih ingat tuh oleh kiai yang dimandiin, kadang-kadang bu nyainya memandiin saya juga itu kan. Jadi kalau pagi-pagi bagaimana anak kecil lah, jadi panggil, disuruh makan, ya kalau salah ya tetap dimarahin, dicubit juga, ya wajar ya, namanya anak kecil kan. Nah, di situ setahun sekali saya baru pulang, baru tahu kampung. Jadi baru tahu kampung, pinginnya bermain gitu kan, tapi orang tua tuh tidak sempat untuk berlama-lama di kampung. Ya mungkin seminggu udah cepat dikembalikan. Saya ini nakal sudah ya, kenakalan anak-anak waktu itu kan inginnya bermain, sementara di pondok itu kan ketat ya, bermain itu ada waktunya gitu kan, dibatasin gitu. 2 tahun di situ, saya pulang tahun kedua ke kampung,
Jadi orang tua itu tidak ingin melihat saya itu lama-lama ada di kampung. Ini kalau ada di kampung nih, katanya berkomunikasi dengan orang tua, abah dengan umi itu anak kita nggak jadi apa-apa. Ini saya dengar bisik-bisik telinganya. Udah kalau gitu kirim aja ke yang jauh, lebih jauh, biar nggak pulang terus tiap tahun katanya kan. Akhirnya dipindahlah saya ini ke Rasojaya. Rasojaya. Iya, Rasojaya di situ ada pesantren Darul Ulum. Saya masih ingat waktu itu umur saya 9 tahun. Dikirim ke sana, jauh lagi, susah lagi mau pulang. Dulu kan tidak ada kendaraan ke sana kan. Memang kendaraan itu serba terbatas, itu mungkin satu hari satu kali aja operet itu. Jauh itu saya masih ingat. Ya udahlah, mau diapain? Nakal-nakalnya remaja lah di sana. 2 tahun di sana itu umur saya udah 11 tahun. Nggak kerasan lagi pulang. Setiap pulang tuh dimarah sama orang tua. Ya, pokoknya makan nggak enak, istirahat pun tak enak, tidur pun nggak enak. Karena orang tua marah terus. Kamu harus kembali, harus kembali. Kompromi lagi orang tua nih. Ini nggak bisa nih kalau di Pontianak. Akhirnya dikirim ke Jawa. Lebih jauh lagi do orang tua. Waduh, ya mau diapain? Karena udah dikirim orang tua, ikut aja. Ini karena Pak Haji sering nakal waktu kecil atau gimana nih? Iya, nakalnya saya itu memang kalau disuruh ngaji, waktu di pondok pun jarang mau ngaji. Yang namanya anak-anak kan bermain aja itu kan. Sampai 2 tahun di pondok tuh nggak ngerti apa-apa. Yang namanya anak-anak kan, paling tahu, ya tahu lah jalankan dikit-dikit. Orang tua biarin nakal di pondok daripada nakal di rumah. Nah, kasihan kiai itu yang ngerawat itu. Setiap pagi dibangunin, yang namanya anak kecil seperti itu. Oke, ada di Darul Ulum itu tambah nakal. Ketemu lagi teman-teman banyak di situ kan, ndak pulang lagi kan selama bertahun-tahun. Liburan itu ndak bisa lama, betah ada di rumah, paling 2 hari dianterin lagi gitu kan. 2 tahun di Darul Ulum tak betah, akhirnya dikirim ke Jawa, ke daerah Sampang. Saya masih ingat namanya pesantrennya Lan Bulan. Saya masih ingat itu pesantrennya banyak sekali pada waktu itu. Nah di situ betah ndak betah, harus betah Karena jauh Pak Haji ya. ya, karena jauh. Pulangnya ya 2 tahun itu sekali. Pas pulang ndak balik lagi. Nah, ndak balik lagi, dimasukkan lagi ke Rasojaya. Kembali lagi ke pesantren yang kedua. Ya, 2 tahun lagi di situ. 2 tahun lagi di situ karena saya nakal pada saat itu ya. 2 tahun di situ, 2 tahun pertama saya tamat SD. Ya, waktu umur saya masih 10 tahun, ndak salah itu di situ. Ya, dikirim ke Bulan Sampang itu 2 tahun juga. Berarti umur saya udah 12 tahun. Pulang lagi ke Pontianak, dikirim lagi 2 kali, dikirim ke Rasojaya. Akhirnya saya ikut ujian SMP. Masuk ndak masuk, tahu-tahu ikut ujian SMP. Kan zaman dulu kan mau loncat-loncat nih. Iya. Jadi umur 13 itu pada saat itu kenakalan saya lah. Sering main bola, kalau disuruh mandi ndak mau mandi sama ini yang menjaga di pesantren itu. Kalau ada buah, dimanapun ada buah kita kejar sampai ke dalam hutan sampai jatuh. Ya, sampai jatuh. Saya itu patah tulang pinggang ini. Saya masih ingat pada saat itu. Setelah ujian SMP, saya dengar lulus, cuman saya tidak sempat untuk mengambil ijazahnya karena saya ada di rumah sakit. Dari rumah sakit tidak maksimal perawatannya. Lalu oleh orang tua saya mau umi dipindah ke dukun patah. Nah, zaman dulu namanya dukunnya kan terkenal ya. Iya. Dukun patah. Akhirnya sembuh di sana 1 bulan. Pengobatan alternatif ya. Alternatif, ya. Akhirnya setelah dari sana itu saya dikembalikan lagi ke Lan Bulan lagi. Di Sampang gitu Pak Haji. Iya. Ini tidak sempat diambil nih ijazah ini. Saya pun tidak sempat pamit kepada kiainya. Kerjaan saya selama 2 tahun terakhir di pondok pesantren Darul Ulum itu, 2 tahun itu karena kenakalan saya. Nakal, sering mencuri telurnya kiai. Itu yang pesantren mana nih? Yang di Kuala 2, Rasojaya itu. Nyuri telur Pak Kiai. Ya, jadi Pak Kiai itu kan banyak bebek, banyak juga itik ya. Jadi kalau pagi-pagi itu kan bertelur tuh. Nah, jam 4 saya udah bangun, curi telur 2, 3. Jadi rebutan sama penjaga yang tukang ngambil telur itu. Lama-lama ketahuannya telur nih kok hilang ya. Biasa jumlahnya tiap hari sekian, kok telurnya hanya sekian. Padahal saya yang nyuri 3 gitu, dicuri itu kan. Itu hampir 1 tahun saya curi telur itu. Dan tiap hari. Kiai enggak tahu siapa Nggak pelakunya. tahu siapa pelakunya. Nggak tahu. Ya karena kan saya masih kecil, nggak ada yang curiga kan. Nah digoreng dan dimakannya ramai-ramai. Bukan saya juga yang makan, ramai-ramai gitu kan. Udah selesai karena saya kenakalan saya dikirim lagi ke Lan Bulan itu. Nah di sana saya tuh nggak sekolah, nggak ngaji ya, jarang ngaji. Jadi ikut temen
Nah, saya ini ikut aja. Pokoknya saya ikut kemana dia saya ikut. Kebetulan dia guru saya juga yang ngajarin saya, karena dia ngajak saya ikut. Nah, suatu ketika tempatnya jauh yang mau kita kunjungin ini. Ini kita mau pergi nih ke Batu Ampar, perbatasan dengan Pamekasan Kabupaten katanya. Jauh, kamu mau ikut? Ya ikut saya. Tidak boleh bawa bekal, tidak boleh bawa uang. Loh, nanti kalau lapar, ya udah kita singgah aja rumah penduduk. Karena kan kalau di daerah Madura itu, mohon maaf, kalau kita bertamu kepada tetangga itu pasti disuruh nunggu makanan, dimasakin dulu, baru boleh pergi. Ah, itu adat orang Madura itu. Adat orang Madura. Iya. Sama nggak dengan yang di sini Pak Haji? Adat yang di sini? Oh, beda. Beda ya. Beda. Kalau di sana itu kita bertamu, kalau belum diberi makan jangan pergi dulu. Pantang pergi. Kalau Pontianak udah nggak ada adat itu Pak. Nggak ada. Kalau di sana itu sangat menghormati tamu, ya. Apapun diberikan pada saat itu, ya. Akhirnya jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Jalan kaki jauhnya minta ampun. Setelah Isya kita jalan kaki. Malam, pagi itu tengah malam berada di gunung-gunung, ya di pelosok-pelosok itu kan. Pokoknya ikut aja gitu yang senior. Senior berhenti, ya ikut berhenti. Senior minum, ya ikut minum. Senior dapat makanan, juga dapat makanan juga. Gitu kan. Nggak tahu dari mana makanan itu. Pokoknya ya itulah dia. Saya ikut aja. Nah, cerita di tengah perjalanan yang senior berenam ini, ya saya berdua dengan adik sepupu. Saya masih ingat adik sepupu itu umurnya kurang lebih sebaya dengan saya lah, umur 13 gitu kan. Dari 6 orang itu berjalan saking jauhnya capek. Ya saya dengar-dengar ceritanya kawan-kawan yang senior ini, kita kalau ke sana niatnya ikhlas, niatnya baik, nanti kita katanya nanti sampai di sana kita itu harus menghatamkan Al-Quran. Jadi 1 minggu itu harus 3 kali hatamkan. Nah, 3 kali ngatam. Wah, gimana ini? Sedangkan Al-Quran aja saya belum begitu lancar, mau sampai 3 kali hatam. Tapi ya udahlah, sampai di tempat Batu Ampar itu, yang lain sampai di sana sakit. Yang 5 ini sakit, 1 agak sembuh, yang adik sepupu ini, sepupu yang 4 ini sakit total sampai di sana. Esokan harinya dia pulang, nggak tahu nih apa, pokoknya saya nggak mau pulang. Lah kamu nggak, saya mau pulang, mau baca Al-Quran aja lah, sesuai dengan petunjuk harus 3 kali hatam. 3 hari itu saya hatam sekali. Kemudian yang kedua itu hatam juga. Cuman saya ini tidak makan. Selama berhari-hari di situ tuh tidak makan. Karena tidak ada orang yang ngasih. Kan nggak boleh. Kita beli, kalau ada duit dikasih orang ya kita beli. Tidak dikasih orang ya udah tidak makan gitu kan. Tetapi tidak terasa lapar. Ada aja orang yang ngantar lagi ngaji gitu kan. Dek makan nih dek, dimakan berhenti sebentar. Jadi tidak pernah tidur itu selama seminggu itu. Tidurnya dengan Al-Quran. Tidur dengan Al-Quran, dia sambil berdoa. Tujuannya apa? Tidak tahu. Karena namanya anak-anak, tidak punya tujuan. Ya pokoknya harus hatam 3 kali aja. Gimana caranya harus hatam? Dari mulai ngajinya terbata-bata sampai lancar. Seminggu itu ngaji di situ, ya sampai lancar. Jadi banyak di situ orang-orang dari Jawa Barat berbis-bis datang. Ditanya, dek udah lama? Ya udah 5 hari, udah 4 hari. Ini dek makanan dari Bandung, ya kita makan. Ya makan sama-sama gitu kan, berlampar gitu. Dia tuh ngaji lagi gitu kan. Sampailah itu hari yang ke-7 ya. Saya itu udah hampir selesai di surah Al-Ikhlas. Sudah selesai Al-Ikhlas, saya ketiduran. Antara tidur dengan bangun, saya masih ingat itu. Sampai sekarang saya masih ingat. Saya bermimpi antara tidur dengan tidak. Karena 2 surah belum nih, Al-Falaq dengan An-Nas. Saya beranjak, lalu loh, kok saya bermimpi menara masjid yang begitu indah ya. Indah sekali. Kalau tidak salah ada 9 menara itu. Ya, indah sekali, indah. Oke, itu masjidnya Pak Haji udah tahu itu Madinah atau bukan? Enggak tahu. Tahunya itu setelah saya sampai di Mekah. Wah, ini loh. Nah, nantilah saya cerita itu. Ya udahlah, itu mimpi aja. Saya lanjutkan. Ini berarti kurang 2 surah. Saya lanjutkan Al-Falaq dengan An-Nas, udah selesai. Saya baca doanya itu kan. Baca doanya udah berarti taman nih. Yang namanya perutnya keroncongan. Yang namanya kurus sudah semakin kurus karena udah lama kan. Ya udahlah. Harinya udah selesai. Ini mau kemana nih? Udah berdoa udah selesai. Doanya apa ya? Pokoknya baca di doa Al-Quran yang hatam Al-Quran itu, baca doa itu dah. Setelah itu teman-teman nih ngajak. Ada teman-teman baru nih, sama-sama hatam juga. Dek, yuk kita pergi yuk. Pergi kemana? Nggak jauh dari sini. Paling jalan kaki ya 1 jam sampai. Kata orang Madura tuh pasarean.
pasaran tempat bertahanus, tempat bermujahadah, tapi sepi. Memang tempatnya bagus di dalam gua gitu, ada yang di atas batu gitu. Ya, saya sampai gitu, ya berdoa aja. Yang namanya anak-anak tujuannya ya berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan diberi keselamatan dunia akhirat. Yang tahu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, kan itu tahunya bacaan zaman dulu itu. Dunia akhirat kan. Nah, itu doa sapu jagat udah itu aja Rabbana atina. Tapi kan polos waktu itu. Anak-anak polos. Udah selesai, tibalah saatnya harus pulang saya. Pulangnya ini lewat jalan tikus lagi, bukan jalan yang tadi. Lain lagi sambil bertanya ke orang. Jadi kita pagi jam 7 setar nih enggak makan nih. Terus kita berhenti jam 12 di tengah jalan, berhenti di bawah pohon gitu. Tahu-tahu ada orang ngasih makanan. Saya sendirian. Adik saya tuh udah pulang duluan itu, baru 2 hataman dia, pulang duluan. Enggak tahu ikut apa, enggak tahu. Dek makan katanya. Ya makan, kita memang lapar kan. Alhamdulillah ada orang ngasih makan. Udah dibungkus daun jati. Ya, kalau dibungkus jatuh kan ada merah-merah itu kan. Yeah. Nah, nasinya pun agak merah-merah karena ada bekas-bekas daun jati itu kan. Makan ya alhamdulillah. Jalan. Tidak tahu siapa yang ngasih. Yang ngasih pun saya tidak tahu. Orangnya raib pun tidak kemana. Ya pun tidak bertanya juga. Ya udah jalan. Yang ngasih itu orangnya raib Pak Ji? Iya tidak ada. Yang ngasih itu udah saya asik makan itu tidak tahu orang tuh kemana. Orang tadi duduk di sini. Ya udahlah tidak saya hirau. Saya tidak tahu siapa dia. Ya mungkin orang lagi nyabit rumput atau apa gitu kan. Orangnya biasa aja, cuman bersih gitu orangnya tuh, kelihatannya bersih gitu. Raut wajahnya ini orang-orang ibadah gitu kan. Kan lain orang-orang ibadah dengan tidak ibadah itu kan lain ya. Nah, saya pulang jalan kaki, yang namanya bu kaki ini jempol kaki. Rasa mau pecah. Jalan dari pagi, semalaman tuh saya berada di rumah-rumah orang. Istirahat dulu sebentar, jam 12 malam itu istirahat. Melanjutkan perjalanan, udah dikasih makan, dikasih apa sama orang ya. Setiap singgah di rumah orang pasti dikasih makan ya. Bukan kita mau cari makan, enggak. Dah sampai di rumah jam 9 pagi, ini ada orang menunggu saya. Ini sampai di rumah, ini di rumahnya bibi, saudaranya abah saya. Pak Ji udah pulang tuh ya? Udah pulang. Saya sampai jam 9, dia nunggunya dari jam 8 kurang. Sampai assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan kalau di Madura itu setiap rumah ada langgar ya, surau kecil gitu kan, tempat ibadah gitu kan. Dan nunggu di situ. Khalil ya? Iya. Kok tahu? Ya saya dengar dari tetangga katanya. Tanya dari mana? Saya dari Bangkalan katanya kan, dari kecamatan Belega, saya masih ingat. Oh iya, desa Perang katanya. Saya masih ingat itu. Oh, sampai sekarang masih ingat karena itu adalah menjadi catatan sejarah saya itu. Oh iya. Ada perlu apa? Saya bilang. Ah gini dek katanya. Ini ada visa. Saya kan tidak tahu apa itu visa. Visa pelajar katanya. Bukan syaik, bukan supir. Tolib. Nah, karena kan bahasa Arabnya tolib itu kan pelajar. Nah terus apa hubungannya dengan saya? Ini orang calling visa ini untuk anaknya. Kebetulan anaknya sakit. Tidak bisa dia berangkat sana. Nah saya gantikan ke adik saja. Ada biayanya kan. Dari mana saya tidak punya duit kok. Tidak punya apa-apa. Akhirnya bibi dengar dari belakang nguping ini. Ya udah saya ambil aja katanya. Nanti saya telepon abahnya dengan mamanya yang ada di Pontianak. Oke lah. Kalau gitu gimana kamu mau? Ya mau lah, antara mau dengan enggak. Kemana-kemana enggak ya tahu. Pokoknya bisa pelajar aja. Berarti kan yang namanya pelajar itu ditugaskan untuk belajar kan gitu. Tahu-taunya setelah saya amati, saya periksa pelajar. Tolib ini belajar. Itu Pak Ji udah tahu tuh mau kemana? Belum tahu nih ya, belum tahu. Kemudian bibi itu bilang, ini visa ini untuk ke Saudi. Saudi? Iya, ke Arab sana. Jadi saya harus belajar di Arab. Lah ya sesuai visanya katanya pelajar. Ya belajar lah. Loh tujuan saya bukan mau belajar. Kalaupun saya ke sana, ya belajar gimana ya? Kok orang ke sana itu yang namanya belajar ke sana itu sudah fasih berbahasa Arab, sudah ngerti nahwu shorab, tinggal di sana itu melanjutkan. Sementara saya ini di sini kan ya nahwunya belum ngerti, shorabnya apalagi, sulam sapinanya masih belang-belang kambing. Apalagi bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab. Ya udah pokoknya berangkat aja. Ya udahlah berangkat ikut. Nah, akhirnya malam itu saya bergejolak nih dalam hati saya ini. Sambil tidur di surau itu, tahu jam 3 saya bermimpi pada saya tuh
kedatangan air dari arah barat, deras air itu, jernih sekali air itu. Saya beranjak, terkejut saya, kayak mau dibawa hanyut saya sama air itu. Saking beningnya. Ada paman mau sholat subuh kan, paman, saya tadi mimpi barusan man. Mimpi apa cung? Orang sana itu mimpi kacung. Kacung. Mimpi kedatangan air man, sangat deras dari arah barat itu man, kuning airnya. Bagus mimpinya itu. Teruskan yang visa yang kemarin pagi itu, berarti kamu akan mendapatkan sesuatu nanti dari Arab Saudi itu. Wah, makin tenang lah kita. Makin tenang, ya udah. Akhirnya seminggu kemudian selamatan mau berangkat ke Mekah katanya. Tapi saya masih belum yakin gitu, Mekah mana ya namanya. Wong masih anak-anak senangnya masih main-main, tahu-tahu mau ke Mekah. Tapi orang tua ngirim beneran. Ngirim uang. Walaupun tidak cukup ya, diserahkan kepada Pak Haji Munir itu tadi yang nunggu saya itu, diserahkan ke daerah Kecamatan Beliga, kampung Perang itu. Saya masih ingat, saya ikut pada itu, ikut nyerahkan duitnya itu 1.800, 1.800.000, saya masih ingat. 1.800.000. 1.800.000. Iya, waktu itu. Ini untuk proses di Jakarta katanya, dengan beli tiketnya katanya. Saya tidak tahu lah, karena saya tidak ngerti uang sebanyak itu kan waktu itu. Pokoknya ya aja. Kata orang tua itu dalam pesannya, ini abah mau ini pinjam kepada tetangga di kampung. Kebetulan dia jual apa, katanya, saya pinjam. Nah, nanti kamu kalau berhasil sana, suatu saat kamu ganti ya punya abahnya ini. Insya Allah saya ganti. Nanti saya tidak banyak bicara, karena saya mulai dari kecil tuh tidak banyak bicara kan. Iya, nurut aja kepada orang tua tuh paling takut saya, apalagi ibu. Ya, kalau ibu marah saya diem, tidak berani ya. Seperti adik-adik yang lain tuh berani, abang-abang tuh berani. Saya takut malah dengan orang tua laki-laki. Kalau udah marah saya diem. Apalagi orang tua perempuan, saya paling takut dengan orang tua perempuan itu. Kalau disuruh itu tidak pernah saya nolak. Ya saya lah yang banyak mendapatkan tugas disuruh-suruh kemana-mana, tidak pernah saya tolak. Jadi orang tua ini minjam sama tetangga hanya untuk tiket Pak Haji Dan berangkat. proses. Dan prosesnya ya. Berangkatlah ke Jakarta nih pakai bus Lorena. Saya masih ingat busnya itu namanya Lorena. Berangkat di Pasar Turi, diantar gitu kan ramai-ramai kan. Biasa kalau orang mau pergi kemana, ke Mekah, apalagi ke Mekah kan, diantar ramai-ramai. Saya itu sampai di bis itu sendirian nangis saya. Sampai di perjalanan itu menuju ke Jakarta, saya tidak tahu kota Jakarta. Tiba-tiba ada yang nganter sampai ke Jakarta, sampai ke alamat yang mau diproses itu. Saya itu nangis di perjalanan dengan nganter. Karena kata yang nganter, kenapa kamu nangis? Seharusnya kamu bahagia. Iya, saya ini mau kemana? Saya udah dari kecil dijauhkan dari orang tua, mulai dari umur 8 tahun. Ingin saya ini duduk dengan orang tua, ingin bahagia dengan orang tua. Tapi orang tua saya kok malah menyingkirkan saya terus. Menurut saya. Tapi menurut orang tua, untuk semuanya ini untuk anak. Ya kan? Begitu kan? Biar tapi mandiri. anak merasa tersingkir. Nangis saya sampai di penampungan itu di Jalan Melati Tanah Abang itu. Saya 2 bulan tuh kerjaannya nangis. Tidak ada lain kerjaannya nangis. Masih anak-anak. Mau tidak mau apa lagi. Udah diproses, sudah jadi paspor. Nah, ketika jadi paspor sebelum jadi paspor itu kan aneh. Waktu itu kan undang-undang paspor itu bisa diproses kalau umur sudah 17 tahun. Waktu itu Pak Haji umurnya berapa? 13. Saya masih ingat umur saya itu 17. Hasilnya real itu. Aslinya 13 tahun. Dibuat seolah-olah 17. Dibuat pada waktu itu kan 22. 22. Saya dibawa ke Purwakarta oleh yang ngurus nih. Yeah. Dibikinkan KTP di sana. Ya, saya lihat itu umur saya 12. 22. 22. Wah, kok tua. Umur saya kok tua, saya bilang gitu. Kalau enggak gitu enggak bisa jadi paspor, karena paspor itu kan umurnya harus 17. Oh, gitu. Ya ikut aja lah. Ikut. Duduk mau dipoto di imigrasi itu saya diberi sumit Sama siapa tuh Pak Haji? spedol sama yang ngurus ini. Kenapa dikasih itu kan hitam? Ya supaya kelihatan agak tua dikit, ada sumit-sumitnya kan ya kan. Oh ya ikut aja lah ya. Petugas imigrasi enggak marah? Bukan petugas imigrasi. Enggak ketahuan petugas imigrasi itu Pak? Enggak, tahu-tahunya imigrasi datang moto udah katanya kan. Oh, udah. zaman dulu ya Pak Haji? Pulanglah saya. Oh, zaman sekarang nggak bisa Pak Haji ya? Oh enggak bisa zaman sekarang, itu zaman dulu. Udah pulang itu kalau enggak salah itu hampir 1 hari ke Purwakarta itu dari Jakarta itu. Sampai malam di Jakarta di penampungan, bikin ulah di penampungan ini.
Udah jadi paspor kan? Udah, kata kawan-kawan. Udah. Yang awalnya nangis sudah tidak nangisan lagi karena banyak teman kan. Udah bergurau, bahkan nakal juga di situ kan. Karena di situ ada burung beyok tuh yang punya tuh, ada burung beyok yang bisa bicara itu. Nah, saya ada dekat dia terus, dekat burung beyok itu terus. Dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Nah, teman-teman ini yang 7 orang, yang satu penampungan dengan saya ini udah lupa lebih lama dari saya, udah 3 bulan, hampir 4 bulan. Saya baru 2 bulan kan, udah selesai semuanya kan. Itu kenapa lama Pak Ji di situ? 3 bulan. Karena kenapa tuh? Karena pada saat itu pas terjadi perang Iran-Irak pertama. Oh. Ya, enggak berani mau diberangkatkan. Tapi pesawat ada Saudi, tapi enggak berani. Takut kena sekat nyasar katanya kan. Kena peluru nyasar. Peluru nyasar. Karena pada saat itu kita enggak peduli mau mati ke enggak, udah jenuh, sudah ada di penampungan, kawan-kawan bikin ulah ya. Akhirnya kita diberangkatkan 9 orang. Satu pesawat tuh saya masih ingat, pesawat Saudi isinya 9 orang. Saya yang anak-anak umur 13, yang lainnya pekerja. Udah biasa bolak-balik dia. Cuman dia calling visa, proses visa, berangkat lagi. Bersama teman-teman Pak Ji tadi? Beda? Iya, sama itu tadi. Ya, dia punya istri di sana, ada yang punya keluarga di sana kan, calling visa. Akhirnya dia berangkat di sana. Di pesawat itu, karena kita belum pernah naik pesawat kan. Pasang seatbelt itu disuruh pasang, bukan ngerti kita. Ketika dipasang, kita mau buang air, kita mau berdiri, loh kok kursi ini jadi ikut gitu kan. Nggak ngerti apa yang mau dicabut. Belum pernah pesawat. Apa ya? Inilah apa sepok ya kata orang tua. Akhirnya teman-teman itu yang agak umurnya ada yang 30, ada yang umurnya di situ ada yang umur 40, pada ngatawin saya semua. Ini sepok katanya kan. ini sepok, saya tak ngerti lah pokoknya dibukan. Gini loh cara bukanya. Jadi sepok itu kampungan ya, teman. Kampungan. Bahasa Indonesianya sepok. Maklum lah anak-anak. Saya ini walaupun anak-anak kan kalau disuruh teman tuh kemana saya ikut gitu. Suruh ngumpul air di pesawat, ambil ikan air gitu kan. Suruh minta air, saya minta air ke pramugari gitu kan. Terbang sepertinya tidak masuk akal. Ini pesawat sampai ndak ini ke Mekah? Maklum lah anak-anak kan mau naik pesawat ya. Jangan-jangan nanti kita jatuh di tengah jalan itu aja ya yang ada itu kan. Apalagi katanya dengar ada perang Iran-Irak, mana kita tahunya nanti ada peluru nembak, jatuh mati semua nih. Dalam hati teman-teman yang lain tuh bahagia kan, kalau kita susah karena kita belum pernah terbang gitu kan. Sampai di Jeddah jam 4 subuh saya masih ingat. Ya Allah, indahnya kota Jeddah itu, gemerlap di situ seperti dunia surga. Berarti tahun berapa Pak Ji itu? Tahun 90 saya sudah mendaratkan kaki di Jeddah. Ya, saya masih ingat tahun 90. Umur saya masih 13 tahun. Karena setelah 4 bulan saya tuh umur 14 di situ. Ya, saya masih ingat. Ya Allah, indahnya pesawat yang berputar itu, ngelihat gemerlap lampu seakan tidak mau turun kita ini, saking asiknya melihat indahnya dari atas itu. Akhirnya mendarat, suruh pasang sabuk, mendarat. Alhamdulillah, kemana saya ini sampai sini bingung nih. Mau kemana? Akhirnya ikut teman. Nggak punya tujuan, nggak punya apa-apa, mau kemana? Jadi visa pelajar itu ternyata nggak tahu tujuannya. Nggak tahu tujuannya. Sekolahnya di mana? Visanya aja yang pelajar. Sampai di sana ikut teman. Jadi ikut teman yang punya keluarga, punya istri, dia enak-enak ketemu sama istrinya, sama keluarganya. Kita ada di depan pintu. Mau kemana ini? Ditanya sama keluarganya, ini siapa? Ini teman waktu di satu penampungan di PT. Jadi saya bawa aja dia ke sini. Tujuannya kemana? Nggak tahu juga tujuannya. Tujuannya kemana? Ya udah, besok bawa aja umroh ke Mekah. Karena dari Jeddah itu kan cuma 1 jam lebih. Waktu itu saya masih ingat jam 4 subuhnya jam 5 di kota Jeddah itu. Setelah itu sarapan. Nah, sarapan yang pertama ini yang aneh. Sarapan roti yang besar. Ya, saya tidak tahu waktu itu ini apa, ini roti, tapi baunya enak gitu kan. Kemudian ada colet-coletnya di sini kan. Itu habis saya makan sendirian. Sarapan itu untuk bertujuh hanya disiapkan untuk 3. Saya sendirian makan 1. Yang lain belum bangun. Karena saking lapar ya. Saking laparnya juga, saking susahnya juga. Iya. Ini mau kemana ini? Akhirnya dia ngajak gini. Yuk besok umroh yuk. Apa umroh? Saya nggak ngerti umroh. Apa itu umroh? Ya kita kalau ke Mekah umroh, niat dari sini. Ini kan perbatasannya di sini. Niat dari sini. Kemudian ada sholat sunnah, ada pasang ikhram. Ya dipakailah sama dia. Dituntun.
dituntun nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala, ikut. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Artinya aja tahu. Oke, pakai taksi ini ke Mekah. Dia sampai di Mekah, dia dalam perjalanan itu karena siang hari itu melihat semuanya, ya Allah, namanya orang kampung ya, sampai ke negara yang metropolitan. Betul kata orang-orang kampungan, serang Pontianak kan, matanya nggak berkedip nih, lihat kanan kiri, kelihatan betul kampungannya nih kan. Ya mau diapain, memang orang kampung. Ya, teman bilang, kamu lihat apa? Ya ini gunung-gunung, padang pasir. Ya di sini memang padang pasir semua. Ini musim panas katanya. Angin, oh begitu dahsyatnya. Sopirnya itu orang Badu asli, warna kuning itu anunya apa? Taksinya warna kuning. Sampai di kota Mekah, belum sampai ngelihat menara Masjidil Haram, baru mau naik bukit dari Jabal Omar. Nih sekarang ada Jabal Omar, baru tahu itu Jabal Omar. Ini Jabal Omar katanya teman. Apa Jabal Omar? Pokoknya gunung bukit. Dari sini nanti kelihatan Masjidil Haram, naik. Pas kelihatan, yang teringat itu mimpi sewaktu ada di Batu Ampar. Itulah mimpi yang waktu itu saya lihat itu menara. Ya Allah, 5 bulan yang lalu saya ini mimpi ini di Batu Ampar. Sama persis Pak Ji. Ya, bentuknya sama persis. Bentuknya persis sama. Baru saya ingat dengan mimpi itu. Teringat dengan mimpi itu. Ya Allah, ini 4 bulan jauh yang saya lihat, yang saya 3 hataman belum selesai, tinggal 2 surah. Ini yang datang ke saya ini, menara masjid ini. Ya Allah, rasanya di situ kita tidak mau beranjak. Kata teman, ayo cepat kita ini mau umrah. Ini udah jam berapa ini, nanti panas katanya. Nah, pertama kali saya masuk di situ ngelihat orang hitam. Kaget saya ini, orang hitam, kulitnya hitam, semua badannya hitam. Orang Afrika kali ya? Iya, orang Afrika mungkin. Hati saya terkejut. Ya Allah, orang ini tidak pernah mandi apa itu kan. Rupanya memang kulit orang itu kenapa tidak mandi? Mana itu? Itu kok orang kulit hitam itu. Udah biasa di sini orang. Oh, kira tidak mandi. Barulah ketahuan bahwa perbedaan nih antara kulit ini baru tahu ketika kita sampai di sana. Ada hitam, ada sawo, ada putih. Waduh, ada yang seperti apa? Ini nih hitam nih. Yang nggak kelihatan, yang kelihatan giginya aja, yang putih. Ya, dah melihat Ka'bah. Pertama masuk, ayo kita baca Allahumma antas salam untuk keselamatan. Ya, dia yang bimbingan ikut sampai ke dalam. Melihat Ka'bah saya, tidak berkedip mata saya ini. Benarkah itu Ka'bah? Tidak mimpi kah saya? Kata teman saya. Oh, kamu berjalan kok mimpi gimana katanya kan? Enggak, ini Ka'bah bener ya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Mau menjerit, rasanya itu orang rame. Ndak menjerit, saya tuh rasa ngelihat apa gitu kan. Ya Allah, benerkah ini Ka'bah? Udah cepet tawaf, nanti kepanasan. Ikut aja tawaf. Udah selesai tawaf 1 keliling, apa yang dibaca saya ndak tahu, pokoknya saya ikut aja muter. Baca apa yang tahu, kata ndak sempat baca saking kagumnya, saking takjubnya gitu. Kok tiba-tiba saya ada berada di sini, di mana orang tua saya, di mana saudara saya, di mana teman-teman saya gitu. Akhirnya kata teman, udah 7 putaran, baca Allahu Akbar terakhir, Allahu Akbar. Ayo kita berdoa di multazam. Nah, baru saya ingat pelajaran multazam waktu saya masih tidak di pondok tuh. Nanti kalau sampai di Mekah ada multazam, di sana tempat yang mustajab untuk berdoa. Saya ingat guru-guru ketika ada di pondok tuh ngajarkan itu. Oh iya, ini yang namanya multazam. Saya minta, ya Allah, selamatkan saya, panjang umurkan saya, lamakan saya berada di sini, hajikan setiap tahun ya Allah dengan mudah ya Allah, dengan tidak memakai biaya ya Allah. Setiap tahun hajikan kami ya Allah. Itu yang permintaan kami. Saya tidak minta apa-apa. Tidak minta kekayaan, tidak minta apa, tidak. Lamakan saya di sini, hajikan saya setiap tahun. Di kampung ini, di tempat ini juga. Di depan di Baitullah. Ya. Di depan multazam. Subhanallah. Udah selesai, dibawa sa'i. Apa itu sa'i? Saya tidak ngerti. Sa'i itu apa? Jalan antara Bukit Sofa dan Marwah. Ya dengar aja baru sekarang kan. Ini Sofa. Di sini kita harus baca hayas Sofa wal Marwata min sya'airillah, paman hajjal baita dan lain sebagainya. Nah, sampai di sana dari Sofa ke Marwah itu dihitung 1. Bacaannya apa? Ini bacaannya. Kalau tidak baca gimana? Ya tidak apa-apa, berdoa aja biasa. Oh rupanya baca tidak wajib ya. Ya ikut aja apa yang tahu itu. Baca jalan, tapi pikirannya ke Indonesia. Di mana ya orang tua saya, kangen dengan orang tua saya ini. Kok saya bisa sampai ke sini, umur saya segini, mau ngapain saya di sini?
Katanya visanya visa tolib, visa pelajar. Mau belajar apa? Saya di sini tujuannya kemana? Udah selesai saat itu 7 putaran tahallul pada saat itu saya teringat. Lalu saya ini mau kemana ini ya? Teman-teman bingung ini yang 7 ini. Holil ini mau dibawa kemana? Dia kan harus proses igama, proses IC. Kafilnya ini ada sih tertulis di situ. Ada ndak jauh dari Ka'bah ini tempatnya. Cuman pertama ini mau kemana ini? Akhirnya di tengah perjalanan rembuk-rembuk di Babus Samiyah, saya masih ingat pintu Ka'bah itu namanya Babus Samiyah ya. Dulu di situ itu kan belum dibongkar ya. Tempat perkumpulan orang-orang Indonesia kalau sholat di situ. Orang-orang supir juga banyak di situ. Saya dibawa oleh salah satu penjahit. Penjahit itu udah terkenal di situ namanya Munawir, saya masih ingat. Udahlah ikut saya aja. Holil ini Orang Indonesia Pak Ji. Orang Indonesia, orang Jawa Timur lagi. Biar dia nanti tinggal dengan saya sambil bantu-bantu saya setrika apa tuh jahitan, top, baju. Dia kan penjahit ya dengan istrinya itu. Dah, tinggallah saya di situ. Dia dengan istrinya dengan anaknya satu. Bantu dia lah. Terus yang nguruskan IC saya ya dia lah semuanya. Akhirnya, Lil katanya, kamu nih visanya bagus loh, pelajar loh. Kamu harus belajar nih Lil. Mau belajar di mana saya? Ayo setiap sore kita ikut ngaji di Syekh Muhammad Al-Maliki. Oh, baik, dengarnya baru sekarang. Ya, ikut aja. Dia kan punya sepeda motor ya. Sepeda di sana kan enggak ada sepeda motornya. Jadi satu-satunya sepeda motor. Ya ikut saya goncengan besok. Ya ikut aja ngaji. Enggak tahu apa yang diajiin, apa yang dibaca. Saya pun tak ngerti juga kan. Karena enggak tahu bahasa Arab. Enggak ngerti bahasa Arab, pokoknya ikut aja. Ikut orang makan, ikut makan. Ya orang sholat, ya ikut sholat. Biasa setelah isya itu selesai. Setelah maghrib itu isya selesai. Makan. Ikut makan, senangnya makan aja. Mana ngerti apa yang di kitab apa yang dibaca, nggak ngerti juga. Orang saya tuh taunya ini apa tulisan kok nggak ada harokatnya, hanya tulisan doang hitam itu. Arab gundul ya Pak Ji. Arab gundul gimana saya mau baca ini. Lama-lama karena sudah setahun ya, karena sering baca ngerti juga gitu kan. Cuman artinya nggak tahu. Nah, sambil belajar lah sama temennya di situ tuh sambil setrika, sambil belajar gitu. Sampai 2 tahun. 2 tahun. Sampai 2 tahun itu nyolok kata orang itu kawan-kawan ke Madura itu nyolok katanya. Yuk kita nyolok yuk seminggu 3 kali. Nyolok ngaji. Nyolok apa Pak Ji? Ngaji tapi balik gitu. Udah selesai balik karena kan kalau di pesantren sana itu yang orang tinggal di sana itu dengan dia tinggal di sana enggak boleh keluar kan. Kalau saya ya itu balik. Ini alhamdulillah Pak Haji ini ketemu orang baik semua Pak Ji ya. Alhamdulillah. Ketemu orang baik. Kadang-kadang banyak juga ya yang disesatkan Pak Ji kan, yang dimanfaatkan ininya kan. Kebetulan karena mungkin saya itu penurut. Dulu itu diajak ke sana, disuruh kerja ini, enggak pernah nolak gitu kan. Nolak. Jadi orang pun baik sama juga sama Pak Haji. Selama 2 tahun tuh saya tuh ditanggung dia semua. Sampai igamah pun dia juga yang nanggung kan. Makanan juga ditanggung. Ya, setelah hampir 2 tahun tuh saya diajak sama dia. Ji, ini kan umur igamah ini 3 tahun punya kamu ini sebentar lagi habis loh masa berlakunya. Terus kamu enggak punya duit untuk perpanjang nanti. Kamu sambil kerja aja lah. Kerja apa? Jaga madrasah anak-anak yang nakal tuh. Kok perpanjang IC ini bayar ke Pak Ji? Bayar. Ke mana Ke kafil, penanggung jawab. Namanya kafil. Di Dubes Bukan, sama orang Arab. Oh, sama orang Dulu Arabnya. itu kan hanya kertas doang gitu kan. Kok sekarang kan seperti itu kan. Seperti SIM itu kan. Nah, dulu hanya kertas, ada tulisan stempelnya keamanan, jawazat kata orang sana, polisi, imigrasi kata orang sini. Ya. Iya ya. Ikut yuk. Umur saya itu udah 2 tahun berarti kan dari 13 ke 15 kan. Udah beranjak dewasa kan? Udah beranjak Tapi dewasa. kan di KTP Indonesia umurnya 25 tahun Pak Ji. Lah itu jangan kita lihat, itulah yang penting. Jangan dilihatkan. Jangan dilihat, patokan saya itu kan paspor. Oh, Ya kan? paspor asli baru. Iya, paspor tuh ya asli ya, umurnya yang 22 itu yang dari Indonesia itu. Ya, itu patokan itu. Tahunnya saya ini umurnya udah tua. Di paspornya itu ya. Iya, aslinya ya baru umur 15 kan, masih anak-anak kan gitu kan. Nah, ketika saya tuh udah 2 tahun sana kan udah mulai ngerti jalan nih. Itu jalan. Udah kamu kerja di sana itu, besok saya masukkan di ibtidaiyah itu anak-anak nakal-nakal. Kerjanya apa? Ya jaga anak-anak itu depan pintu. Takut ada yang keluar, kamu larang. Oh ya. Saya enggak tanya gaji. Udah 1 bulan
Saya tuh dapat gaji kok banyak gajinya. Rupanya 1 real numpuk segini. Oh. 500 real, saya masih ingat.